Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya bermain ke warungnya Pak Imam Sugiantono, mantan Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama, Dr. Andes Imam Sugiantono, SH, SE, MHum. Beliau ini sekarang untuk survive dia membuka warung super mie Indomie di rumahnya dia di kawasan Gebulen, Keraton Yogyakarta, sebelah timur Pasar Ngasem. Saya melihat bahwa kasus stiker ini ternyata akhirnya ujung-ujungnya terlihat dengan sangat nyata sekali menjadi korban pergerakannya mafia tanah juga. Karena saya mengikuti stiker itu sejak tahun 90-an, di mana dulu ayahandanya Pak Imam Sugiantono itu Pak Sigit Wiryadiningrat masih sugeng. Itu karena kawan saya itu dulu jadi dosen juga di stiker dan dia disekolahkan di Amerika oleh Pak Sigit. Namun sekarang ini stiker bahkan sudah habis-habisan. Bahkan terakhir tanahnya yang ada di Jalan Parangtritis, yang dulu jadi kampus terpadunya stiker, itu kemarin sempat dipakai untuk sekatenan. Nah, kali ini saya ingin bertemu dengan Pak Imam Sugiantono. Selamat ketemu Pak Imam. Ya, Selamat jumpa. selamat jumpa Pak Argo. Pak Imam, ini kemarin saya mendengar kabar anak buahnya Pak Imam waktu di stiker Pak Imam sebagai rektor, itu ada yang gantung diri ini Pak Imam. Ya, betul Pak. Itu gimana Pak Imam ceritanya itu? Ya, dia karyawan kita sudah puluhan tahun. Ya, Dan dia gantung diri mungkin ya tidak mungkin ya stres dan sebagainya. ya. Tapi itu dulu ada dulu ya juga sudah ada. Nah, yang ini Pak Samsuhadi itu karyawan kita di bawah naungan yang BPPTS yang sah yang disahkan oleh Mahkamah Agung dan sudah eksekusi. Kemudian setelah dibaliatkan dan sebagainya itu dia mungkin ya tidak tahan mentalnya sehingga dia mungkin gantung diri dan sebagainya. Itu tapi mengenai karyawan ini Ya. kan sudah ditangani Polda. Oh gitu ya? Ya, Oh. jadi karyawan pihak sana sama pihak kita itu sudah jadi satu. Ke penasihat hukumnya adalah Krishna. Yang pihak kita Krisna Harimurti itu? Nah, Oh. betul. Nah, kemudian pihak kita itu ketua pelapornya adalah Margono. Sedangkan pihak sana pelapornya Heri, tapi sudah almarhum. Ini sudah ditangani Polda semua. Oh. Nah, mengenai ini saya tidak akan berkomentar. Ya. Tetapi kalau profil semua karyawan di STI, baik itu jurusan manajemen maupun jurusan ISP, karena sudah bergabung menjadi satu, saya tahu semua. Ya, jadi ya sengsara semua sebetulnya ini. Nah, dulu Supriyadi gantung diri di kampus. Ini ya gantung bukan masalah bukan salah satu, ini merupakan salah satu unsur. Ya. Bukan penyebab langsung dan sebagainya. Ya. Tapi ini sudah ditangani Polda, saya tidak akan berkomentar. Ya. Nah, Meskipun sama Polda sekarang posisinya ya mandek gitu. saya kurang tahu masalah ini, masalah karyawan. Tanyakan saja pada Polda Iya. dan tanyakan pada penasihat hukumnya yaitu Pak Krisnamurti. Oh iya. yang di grup. Kalau mengenai saya tuh sebetulnya ketua STI dan pembantu ketua 1, 2, 3 itu selama 8 tahun tidak terbayar itu sebetulnya kecil sekali. 8 tahun kita pada saat itu konsentrasi menyelamatkan mahasiswa. Ribuan mahasiswa pecah menjadi 2. Saya sama pembantu ketua 1, 2, 3 Sunindyo Purnoma di MSI itu Pak Imam yang diselamatkan mahasiswa. Sudah saya selamatkan semuanya di bawah naungan BPPTS yang sah.
tetapi akhirnya kemudian dipilotkan dan sebagainya. Padahal mahasiswanya itu banyak yang top-top juga ya. Wah, banyak yang top. Itu artinya termasuk anaknya Sukmawati kan juga kuliah di sana juga, Pak Imam? Ya. Nah, yang dengan suaminya yang Mangkunegoro itu ya? Ya. Siapa namanya itu? Parendra. Parendra ya. Nah, dia kan lulusan stiker juga ya? Dia konversi itu Ya. dia. Perlu diketahui bahwa selama 8 tahun ini itu pembantu ketua 1, 2, 3 itu hanya selama 8 tahun itu hanya 2,5 miliar gajinya. Kompensasinya. Tetapi ya tidak diberikan. Uang dikuasai oleh saudara Yusron. Yusron itu adalah lawyernya pihak lawan. Iya. Yang mempilotkan ya? Ya, yang mempilotkan Sunyoto. Sunyoto sudah saya parani dan dia mengatakan uang sisa budel pilot 104 miliar itu diserahkan pada Yusron. Kemudian Yusron katanya diserahkan Naim dan sebagainya. Itu hasil penjualan tanah yang Parangtritis dan Parangtritis itu yang tadi saya sebut untuk skatenan tadi ya. Iya, itu untuk skatenan. Tapi ya itu sudah dibeli Pemprov. Pembeli itu adalah prosesnya seperti apa ya? Tidak tahu prosesnya, tapi pembeli itu pembeli yang baik. Tapi mengenai prosesnya saya kurang tahu. Tapi kalau tanah-tanah itu sebetulnya milik Akte 56. Putusan 100 itu putusan 100 itu putusan yang sudah inkrah. Yang sudah inkrah bahwa semua aset itu milik Akte 56. Ini yang sudah inkrah ini ya. Sudah inkrah putusan 100 bisa dilihat. Putusan nomor 100 PDT G 2014 PN Yogyakarta. Nah, itu bahwa semua tanah, pengelolaan tanah, semuanya aset-aset itu punya Akte 56. Kok tahu-tahu dipilotkan? Pemilotnya itu dengan pempilotan itu dengan 2 orang. 2 orang yang katanya memberikan pinjaman 1,5 miliar sama 1 miliar itu kalau tidak salah ya. Yang perempuan itu ya? Perempuan. Novi Budi Cahyani. Dia profesinya apa itu? Kalau saya tahu ya penyanyi. Penyanyi karaoke ya? Mungkin saya kurang tahu ya, tapi dengar-dengar seperti itu. Dalam hal ini kan kita ya sudah berusaha, sudah menempuh jalur hukum dan sebagainya, tetapi ya mental terus. Karena Yusron tuh pandai sekali. Pandai sekali ya. Tidak tersentuh dengan hukum. Tapi terakhir kabarnya dia sudah tersangka juga itu. Tersangka tapi ya enggak ada mandek juga. Mandek juga ya. Mandek juga. Jadi yang kalau menurut saya sebetulnya kan barang kecil sekali. Artinya dosen diselesaikan, karyawan diselesaikan, sudah. Sisanya harus rebutan sakarmu. Itu menurut padahal saya. yang didahulukan sekarang itu rebutannya itu ya toh. Artinya yang banyak dapat kan malah pengacara itu toh. Itu Anda bisa melihat di Tata Niaga Semarang. Itu budel pilot di STI Kerjasama. Itu ada semua daftarnya ya. Daftarnya ada. Pengacara sapa wae sing entuk itu ya. Banyak sekali. Miliatan juga itu ya. Miliatan. Ada yang 15. Sementara saya golek duit biar malah entuk apa-apa itu ya. Kita kerja dari 86 loh. 87 saya dosen. Kemudian karyawan tuh banyak sekali. Kerja semua. Akhirnya enggak. Sekarang dende gitu ya. Sekarang enggak. Artinya uangnya itu di bawah Yusron. Itu kurator loh. Sekarang kan yang Polda itu tadi diserahkan ke Polda toh. Karyawannya. Karyawannya lapor ke Polda. Minta penyelesaian. Tapi kan sampai sekarang kan nggak ada penyelesaian apa-apa itu. Tidak ada penyelesaian apa-apa ya. Tapi saya tetap masih percaya pada polisi. Harus percaya. Polisi aparat negara. Itu memang tugasnya seharusnya seperti itu. Perkara prakteknya seperti apa ya itu walau-walam bisa lah ya. Jadi saya jungkir balik, saya dikejar-kejar juga. Jangan dikira saya dikejar-kejar pembantu ketua 1, 2, 3
Karena dia saya angkat. Saya bilang, piye Pak Imam ini, piye Pak Imam. Beban moral bagi saya. Nah, iya. Bahkan karyawan ada yang bunuh diri segala itu tadi ya. Minimal 2 itu tadi ya. Iya. Dulu Supriyadi, yang ini Iya. Samsuadi atau Katung Iya, panggilannya. iya. Saya sempat ada salah satu ketemu dia jualan kurungan itu, kurungan pitik itu. Iya. Jadi efek dominiannya itu besar sekali ini. Iya. Karena menyangkut rasutan karyawan, Pak. Ya, Dosen juga iya. Kalau saya cuma dikejar-kejar oleh 6 orang dosen tuh, Pak. Pembantu kota 1, 2, 3. ya, Wah, saya pertahankan, Pak. Akan saya mintakan terus sampai kemanapun akan saya hadapi. dan yang berat kan beban moralnya juga itu ya Pak ya. Oh iya. Sampai saya tetap masih percaya pada Polda ini. Masih punya harapan ya. Iya, Pak Suwondo Nenggolani supaya bisa menyelesaikan masalah STI kerjasama. Berarti Anda Pak Imam masih punya harapan yang besar terhadap Kapolri dong kalau gitu. Oh iya. Nah. Kalau nanti saya tidak akan putus, tidak akan berhenti untuk mengejar hak kita. Ya. Hak kita itu cuma 2,5 miliar dari 173 miliar. Ya. 8 tahun tuh yang saya ngangkat dan sebagainya. Bahkan sing do bancaan itu bermiliar-miliar ya. Wah, bermiliar-miliar. Ini 8 tahun. Wah, iya. Dan yang cari harta itu karyawan semua loh. Lah iya. Ada yang sudah 30 tahun Lah iya. kerja dari APPI, dari Akop, APPI Akop, kemudian stiker. Ya. Itu sudah berapa saja, Pak? Ya. Oke Pak Imam, sampai di situ dulu. Ya. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Karena ini panjang dan karena memang sudah sejak tahun 80-an akhir itu ya. 89. Iya, 89. 98, maaf. Iya, 98. 98 itu adalah mulai kasus. Iya, iya. Mulai dengan Pak Sigit itu Iya, lebih Pak awalnya. Sigit. Iya. Menang terus Pak Iya, Sigit. iya. Cuma saya melihat akhirnya kan yang hilang kan tanahnya Pak Imam. Akhirnya kan ketok jebulane mafia tanah itu yang bermain itu. Karena seolah-olah ada 2 peminjam itu, tapi Budi Cahyanto sama Harsogung. Padahal kalau dirintis itu utangnya itu seberapa? Kok asetnya dikuasai semua, dijual semua. Itu kan, oke, itu nanti kita ulas. Logikanya di mana? Ya, itu kita ulas tersendiri nanti Pak Imam. Kita buat berita tersendiri. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.